Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Nur Rahmadianto. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu pembenihan ikan konsumsi. Kalian tahu apa sih yang mau dimaksud budidaya ikan konsumsi? Yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, dimulai dari praproduksi, produksinya, pengolahannya, sampai pemasarannya. Nah, kali ini supaya pembudidaya ikan itu terkontrol sebagai memeliharinya, membesarkannya, terus juga membiarkan ikan terus berkembang biak hingga menjadikan panen hasil. Seperti yang kita tahu, banyak macam-macam yang bisa diproduksi, seperti mulai dari yang bisa kita tahu seperti ikan lele, mujair, nila, sampai bawal. Nah, setiap budidaya itu pasti yang itu ada step by stepnya. Kalian bisa tahu ada 3, yaitu pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Nah, dari pembenihannya itu kita harus memiliki sarana dan prasarana. Kedua, memiliki pemeliharaan induk. Ketiga, memiliki tempat untuk bertelur. Dan terakhir, untuk pemeliharaan larva atau telur-telurnya. Jadi seperti yang kalian tahu, ikan akan berkembang biak hingga larvanya itu akan mengeluarkan larva atau telur-telurnya. Nah, dalam aneka ikan konsumsi, kalian bisa tahu ada 4, yaitu yang pertama yaitu ikan lele yang hidupnya di air tawar, dan dia hidup di 2 alam, yaitu di air dan di darat, dan juga dia bisa di darat. Dan ini juga dari pembenihan ikannya kalian bisa tahu mulai dari harganya dari 5 sampai 7 meter 7 cm, dari 200 sampai 500 per ekor dalam pembenihan ikannya. Kedua, ikan nila. Nah, ikan nila itu dari bobot harganya, dari per kilonya, dari harga 25.000 sampai 26.000 per ekor. Dan ini lumayan relatif terjangkau lah. Dan ketiga, ikan gurame. Nah, ikan gurame ini pembenihannya dalam umur 1 sampai 2 bulan, 2 atau 5 bulan. Harganya 400 sampai 500 per ekor dalam pembenihan ikan konsumsi, karena memiliki dampak potensi ekonomi yang sangat memiliki potensi kenaikan potensi ekonomi yang sangat besar. Dan ini sering diminati banyak orang, mulai dari tempat kuliner maupun dalam pengolahannya yang lain-lainnya. Dan terakhir, ikan bawal. Nah, ikan bawal itu ada dua jenis, yang satu di laut, yang satu lagi di tawar. Nah, dalam yang sering digunakan dalam pembenihan konsumsi yaitu melakukan yang di ikan tawar, karena itu mudah dilakukan. Kedua, sangat ekonomis, dan ini sangat mudah untuk
pokoknya itu sangat mudah dah untuk dikembangkan. Selanjutnya nomor 2, kita harus memiliki bahan baku yang disediakan memiliki hal yang kualitas. Kenapa? Karena seperti yang kalian tahu, mulai dari benih-benihnya, induk-induknya, sampai makanan untuk pembenihannya harus memiliki kualitas yang terbaik. Dan terakhir, ketiga, dalam pembenihan ikan konsumsi, kayak seperti makanannya dapat kita gampang diperolehnya, seperti yang kalian tahu yang tadi saya bilang, mulai dari cacing sutra dan pelet. Nah, pelet itu ada 2, ada yang halus dan ada juga yang kasar. Selanjutnya yaitu alat untuk pembenihan ikan konsumsi, yaitu seperti yang saya tahu ada pompa air dan juga oksigen. Nah, pompa air itu sebagai untuk mengalirkan air bersih. Nah, kedua untuk memberikan penjernihan air, dan oksigen itu untuk sebagai daya napasnya ikan. Nah, dan ini sangat diutamakan. Dan selanjutnya peralatan untuk pengukuran kualitas air, kedua peralatan untuk pemijahan, terus ketiga alat untuk pendidikan ikan lele ataupun ikan lainnya, dan terakhir alat untuk memanennya, seperti yang kalian tahu, mulai jaring ataupun ini dalam bentuk jaring nelayan bisa, ataupun mulai serokan ikan yang cukup besar, dan terakhir pengemasannya. Nah, pengemasannya itu kalian bisa tahu, ada yang menggunakan plastik dan ada yang juga menggunakan jenis kayak bak itu bisa. Selanjutnya yaitu manfaat ikan konsumsi. Kalian bisa tahu apa sih manfaat dari ikan konsumsi, yaitu 2 asam lemak omega 3. Nah, itu manfaatnya karena sebagai mengandung untuk menurunkan tekanan darah, dan kedua menjaga kesehatan jantung. Nah, ini sangat bermanfaat untuk manusia ketika misalnya orang yang nggak suka makan daging seperti sapi ataupun ayam. Nah, sebagai jalan ininya yaitu menyukai ikan. Nah, banyak kok sering kita lihat berbagai macam kuliner ikan diolah dan ataupun bisa dikemas dalam bentuk kemasan, seperti kayak model presto ataupun model ikan asin seperti yang kita tahu, ataupun di tempat-tempat restoran kuliner. Nah, selanjutnya yaitu prosesnya. Kalian bisa tahu prosesnya dalam proses pembenihan konsumsi itu, yaitu pertama harus mencari bahan pendukung pembenihan ikan konsumsi. Dimulai dari persiapan dari pemijahannya, yaitu kalau misalkan kalian menggunakan terpal. Nah, kalau misalkan kolam buatan ya bisa memakai terpal. Kalian bisa lihat bentuk bisa lingkaran ataupun kotak. Nah, dengan cara pertama terpal, kedua bambu atau besi yang sebagai sebagai untuk pemikiran kolamnya, hingga terserah kalian mau bentuknya bundar ataupun kotak.
jadi sebagai penahannya. Dan ketiga, air pastinya. Nah, terus kalian bisa pilih apa yang mau kalian yang jadi pemindahan ikan, entah lele, nila, mujair, ataupun gurame. Sedangkan model yang kedua menggunakan kolam semen dengan cara yaitu kalian harus mempunyai tanah sekitar berapa meter, entah 4 meter, 5 meter. Nah, kemudian dikuruk-kuruk. Nah, kemudian setelah terserah dalam ini memiliki kedalaman bisa setengah kaki dari kita. Nah, kemudian dan di dasar itu melakukan penyemanan semen yang dicampur dengan pasir, kemudian batu bata atau batako, nah, sebagai penahannya, dan terakhir paralon sebagai pembuangan dan pemasukan airnya. Nah, terus kedua, peminjahan induknya yaitu induk yang kita harus mencari tahu induk yang berkualitas. Nah, mulai dari apakah ini bagus untuk dikembangkan, ataupun kan ada yang dalam ini kurang bagus atau apa gitu, bisa aja dipilih-pilih mana yang besar mana yang kecil. Kedua, harus mempunyai sumber pangan yang protein tinggi seperti kayak cacing sutra, kalian bisa tahu. Nah, itu sebagai untuk daya nafsu makan ikan-ikannya tersebut. Nah, kedua, sapu ijuk sebagai tempat telur, atau yang biasanya orang tahu tuh kakaban. Nah, itu sebagai untuk pemijahan ikan dari bisa kita tahu jantan dan betina, dan akan dikawinkan hingga larva atau telur dapat menempel di sapu ijuk. Nah, dan terakhir ovaprin. Nah, jadi ini pengoperasian dalam sistemnya peminjahan ikannya, mulai pemindahan sapu ijuknya dari kolam perkawinan ikannya ke tempat lain. Nah, itu sebagai proses ya, hingga menjadi benih-benih ikan. Dan terakhir, penetesan telur. Nah, yang sudah pakai kakaban itu pasti akan bertelur hingga menjadi benih ikan. Nah, itu akan bertelur, dan itu dia memiliki banyak ikannya. Nah, dan terakhir, pemeliharaan larva dan benih. Nah, jadi kita harus ngasih pangan yang protein dari kecil, misalnya cacing sutra, ataupun pelet dalam bentuk halus, bisa seperti itu. Dan ini harus mempunyai bahan baku yang berkualitas, dan akan dalam bahan baku yang berkualitas akan memperoleh hasil produksi yang baik. Seperti yang kalian tahu, contohnya benih yang baik, kayak kalian bisa membedakan mana yang besar mana yang kecil. Nah, mana yang bagus mana yang tidak bagus. Nah, kalian bisa. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan sarana dan prasarana seperti kolamnya. Nah, kolamnya itu memiliki 3 macam.
dalam bentuk bundar, kotak, maupun secara alami. Nah, kalian bisa tahu dalam kotak itu bulat sesuai diameternya. Nih, saya punya fotonya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ini dalam bentuk persegi, ini dalam bentuk bulat, dan terakhir dalam secara alami. Nah, dan ini tempat yang terbuka. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, jadi kita harus mengetahui ciri-cirinya. Nah, saya punya contoh dalam bentuk seperti jantan dan betina dalam ikan. Contohnya ini yaitu ikan lele. Nah, saya punya fotonya. Nah, kalian bisa lihat fotonya nih. Kalau yang perempuan, maksudnya betina, nah ini dia jauh lebih besar ketimbang jantan. Kenapa? Karena pada betina ini sebagai tempat untuk ininya telur, dalamnya telur, hingga akan mengeluarkan telur yang kalian bisa dengan cara pendederan dengan kakaban. Kalian bisa lihat, dan ini dalam telurnya akan menempel di kakabannya tersebut. Demikian dari materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.